Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Amanda Putri dengan NPM 241186206082. Di sini saya akan menyampaikan salah satu video ceramah, yaitu tugas dari matkul AIK 2 yang diampu oleh Bapak Iriamza. Baik, langsung saja kita masuk ke video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan tema menjadi pribadi yang lebih baik di tengah ujian kehidupan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Hadirin sekalian, kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan, kegagalan, kehilangan, kekecewaan, dan berbagai persoalan hidup lainnya. Ujian itu datang dalam bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan masing-masing hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap ujian yang Allah berikan sebenarnya sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Artinya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sesungguhnya kita mampu melewatinya, asalkan kita mau bersabar dan bersandar kepada Allah. Namun, seringkali ketika ujian datang, kita justru mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan terkadang mempertanyakan keadilan Allah. Padahal, ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan tanda kasih sayangnya. Melalui ujian, Allah ingin mengangkat derajat hambanya dan menghapus dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi ujian kehidupan? Nah, yang pertama, kita bisa bersabar dan ikhlas. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap berusaha sambil menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan. Ikhlas hati yang lapang, karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Lalu yang kedua, kita bisa memperbaiki hubungan dengan Allah. Seringkali ujian datang dalam berbagai bentuk teguran agar kita kembali mendekat kepada Allah. Perbanyaklah sholat, doa, istighfar, membaca Al-Quran dan zikir. Jangan hanya mengingat Allah saat kita susah,
tetapi jadikan Allah sebagai tempat bergantung dalam setiap keadaan. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dan sikap kepada sesama. Ujian hidup seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih peduli, dan lebih bijaksana. Jangan sampai ujian justru menjadikan kita pribadi yang mudah marah, menyakiti orang lain, dan jauh dari nilai-nilai kebaikan. Hadirin sekalian, ingatlah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Semua yang kita miliki, harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai, pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Yang akan menemani kita kelak hanyalah iman dan amal perbuatan kita. Maka dari itu, marilah kita jadikan setiap ujian sebagai sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat menambah keimanan kita, memperkuat kesabaran kita, dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian ini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.